deal bisnis besar terjadi di ruang meeting atau di meja makan? Kalau di ruang meeting, muffinnya nggak ada, kopinya nggak ada, addendum terus kontraknya. Salah nih, salah. Tapi waktu muffin keluar, kopi keluar, otak perhitungannya tumpul, tanda tangan. Yang masih single, kalau menyatakan cinta, jangan pernah di atas angkot. Masterclass loh ini. Ajak makan. Udah 2-3 hap, otak kanan bekerja, otak perhitungannya tumpul, nyatain. 100% pasti diterima. Nah ternyata otak kanan saudara dan saya, inilah tempat merenungkan firman Tuhan. Seringkali orang Kristen habis mendengar, kita bisa melakukan dan tidak bisa konsisten. Karena kita nggak pernah merenungkan. Kita cuma tahu ayat di otak kiri, kita hafal ayat di otak kiri, tapi otak kanan kita nggak dipakai. Akhirnya iblis masuk. Waktu iblis masuk, dia kasih bahan perenungan yang beda. Yang tentunya bukan firman Tuhan. Laki orang, bini orang, khawatir, kepahitan, balas dendam, tapi tahu firman. Makanya Raja Daud ngerti ginian. Dia buka kitab Mazmur, dia ngomong gini, renungkanlah firman Tuhan tiap hari Natal, gitu. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena iblis mendakwa saudara sama. Iblis menggoda saudara sama, siang dan malam. Wahyu 12. Kalau pikiran kita nggak pernah berubah, kita jadi mangsanya si jahat. Nah ini semua akan membantu kalau kita master self kita dengan firman Tuhan. Ya, menyangkal diri kita dengan firman Tuhan. Dengan apa? Bertobat setiap hari. Mengganti pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Saya percaya saudara, ya, bahwa pertobatan akan setiap hari terjadi dan surga akan ikut pesta pora. Karena ngelihat ada pikiran-pikiran yang berubah. Dari dalam kepala saudara dan saya. Pertobatan. Nah sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses pertobatan ini terjadi. Proses mind changing terjadi. Saudara tahu nggak nama oknumnya siapa? Bukan iblis. Nama oknumnya adalah khawatir. Iblis setiap hari targeting. Ingat ya saudara, iblis itu nggak bisa masuk ke roh kita. Karena roh kita udah miliknya Tuhan Yesus. Iblis targeting orang-orang Kristen yang otak kanannya nggak pernah dipakai. Tadi kita udah bahas. Ya, cuman tahu ayat. Nah dia masuk. Dia kasih khawatir. Dan orang yang sudah khawatir, sulit melakukan firman Tuhan. Betul apa betul? Orang kalau udah khawatir, sulit disiplin firman Tuhan. Orang kalau udah khawatir, sulit taat sama firman Tuhan. Dan saudara mesti tahu, orang kalau sudah khawatir, dia bawa dirinya ke daerah musuh. Bukan iblis yang bawa. Dia sendiri yang bawa dirinya ke daerah lawan. Yuk kita lihat, 1 Samuel 27, ayatnya yang pertama. 1 Samuel 27. Ayat yang pertama, itu judulnya Daud di antara orang Filistin. Saudara masih ingat 1 Samuel 27 di mana? Itu sebelum 1 Samuel 28. 1 Samuel 27, ayat yang pertama, Alkitab bilang begini, tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Kita kalau baca ayat ini saudara, nada yang keluar dari Daud adalah nada khawatir. Satu hari nanti Saul akan bunuh saya. Mendingan saya menyingkir ke daerah mana tadi? Filistin. Saudara tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel.
Dan kalau saudara baca 1 Samuel 27 sampai selesai, sempat beberapa saat Daud melayani raja orang Filistin. Saya mau tanya, masih terjadi sampai hari ini? Masih terjadi. Kita katanya anak Tuhan Yesus, tapi waktu kita khawatir, yang kita layani adalah raja kerajaan kegelapan. Kita satu frekuensi sama dosa. Kita satu frekuensi sama kerajaan iblis. Cuman karena khawatir.